Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Sekarang kita akan membahas apa itu estimasi interval. Jadi, kalau kita melakukan estimasi titik, itu tidak mungkin kita mengestimasi parameter populasi secara tepat. Ya. Seringkali kita lebih enak menggunakan estimasi interval, lebih tepat menggunakan estimasi interval, yang mana kita sediakan sebuah batas bawah dan batas atas. Ya. Jadi estimasi interval itu kita menduga parameter theta dengan selang nilai batas bawah dan batas atas. Theta B dan theta A, theta bawah dan theta atas. Bergantung yang mana nilainya ini adalah bergantung pada distribusi sampling statistiknya ya. Nah, menduga dengan menggunakan interval itu akan memiliki kemungkinan benar lebih besar ya. Misalkan contohnya saat kita mengestimasi kecepatan akses video streaming, kalau kita bilang mu itu kita dekati dengan X bar, itu adalah sama dengan misalkan anggap saja 0,9 megabyte per second. Saat kenyataannya adalah 0,93, maka estimasi kita salah. Estimasi statistik kita sudah salah. Sedangkan kalau kita menyajikannya dalam bentuk interval, misalkan kita bilang dia itu 0,85 sampai 0,95 megabyte per second. Jadi atau dalam penulisannya 0,85 mu sampai 0,95 gitu ya, megabyte per second. Maka saat hasilnya adalah kenyataannya 0,93 megabyte per second, estimasi kita masih benar di sini. Ya. Disitulah kelebihan estimasi interval. Ya. Karena kalau kita melakukan pengambilan sampel 1 dan 2 akan menghasilkan hasil yang berbeda tentunya. Sehingga nilai theta B dan theta A pun akan berbeda. Semua nilai ini akan berbeda. Nah, dari distribusi sampling, kita bisa menentukan batas bawah dan batas atas ini ya. Sehingga probability-nya ini, probability parameter kita ada di antara dua nilai ini bisa kita hitung. Itulah dasar dari estimasi interval ya. Jadi dari distribusi sampling statistik theta besar topi ini, kita bisa menentukan batas bawah dan batas atas, sehingga nilai probabilitasnya bisa kita tentukan. Ya. Inilah yang disebut sebagai selang kepercayaan. Kita menentukan batas bawah dan batas atas, sehingga probabilitas kejadian min ada di antara dua nilai ini adalah 1 min alfa. Yang mana alfa ini adalah probabilitas salahnya, kita pilih. Kita mau dari cara bacanya seperti ini ya. Untuk 0 lebih kecil dari alfa lebih kecil dari 1, maka kita mempunyai probabilitas 1 min alfa memilih sampel random yang akan menghasilkan suatu interval yang mengandung theta. Ya. Jadi ada alfa kejadian, ada misalkan 5%, alfanya kita ambil 5%, 5% kejadian kita mengambil sampel random yang menghasilkan interval yang tidak mengandung theta. Kebalikannya itu ya. Nah, nilai yang ada di dalamnya sini, saat kita sudah dapatkan nilainya, ini karena ini masih random variable, lalu kita dapatkan nilainya, itu kita sebut sebagai selang kepercayaan. Ya, selang kepercayaan dengan 1 min alfa disebut sebagai tingkat kepercayaan, batas bawah dan batas atas disebut sebagai batas kepercayaan. Inilah bunyinya, kita ulang lagi. Kita yakin dan kita percaya dengan tingkat keyakinan, misalkan 95% sesuai dengan alfanya, bahwa nilai parameter yang kita estimasi berada dalam selang tersebut adalah theta B dan theta A. Batas bawah, batas atas itu probabilitasnya 1 min alfa. Seperti itu adalah selang kepercayaan. Lalu sekarang kita akan melihat bagaimana selang kepercayaan dikembangkan untuk masing-masing kasus.